Ini datang dari dua industri pertahanan Indonesia, Matra Udara dan juga Matra Laut, bos, yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas Matra Laut dulu nih. Jadi menjelang pembangunan kapal selam tercanggih Prancis, yaitu kapal selam Scorpène Evolve di Indonesia, kini PT PAL pun telah menyatakan siap, bos. Semua fasilitas produksi telah disiapkan, bahkan salah satunya PT PAL pun juga mengatakan bahwa kini mereka akan membangun dan menyiapkan tempat pengerjaan sistem komunikasi dan senjata kapal selam yang dinamakan Torpedo and Electronic Workshop. Nah, lantas pertanyaannya, fasilitas-fasilitas apa sajakah yang kini sudah diredikan oleh PT PAL Indonesia? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap datang dari PT Dirgantara Indonesia, yang kini lagi-lagi mendapatkan kontrak pekerjaan jumbo, bos, yaitu PT DI kini akan menggarap pekerjaan modernisasi pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan total nilai pekerjaan tersebut menembus angka 2,1 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Nah, lantas apa-apa sajakah pekerjaan dan kontraknya? Apakah yang akan di-upgrade oleh PT Dirgantara Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama kini datang dari PT PAL Indonesia, bos. Galangan kapal perang Indonesia yang satu-satunya mampu membangun dan melakukan MRO terhadap alutsista kapal selam. Bahkan satu-satunya di Asia Tenggara, bos, bukan kaleng-kaleng ya kan? Kalian pun pastinya wajib bangga nih. Nah, kabar terbarunya dikutip dari akun resmi PT PAL Indonesia. Galangan kapal perang nasional ini pun ternyata kini sudah meredikan, bos, seluruh fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk membangun kapal selam Scorpène Evolve berteknologi Prancis di Indonesia. Dikatakan bahwa proyek ini pun akan menjadi proyek pertahanan unggulan karena prosesnya dilakukan sepenuhnya di Indonesia, melibatkan para engineer Indonesia dan menandai langkah penting dalam kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dan kini PT PAL pun sudah meredikan berbagai macam fasilitas produksi kapal selam tersebut, bos. Di mana diantaranya yang pertama adalah fasilitas sub-factory workshop yang terdiri dari beberapa bengkel. Seperti misalnya Glass Reinforced Plastic atau GRP shop untuk membuat material komposit pada suatu bagian di kapal selam yang tidak menerima water pressure atau tidak menerima tekanan air. Kemudian yang kedua adalah Blasting Painting shop untuk melakukan proses blasting dan painting pada part-part atau komponen-komponen kapal selam dan sejumlah workshop penunjang lainnya, bos. Nah, kemudian yang kedua adalah Shift Lift sebagai fasilitas docking dengan spesifikasi penggunaan teknologi modern, yakni electrical motor yang memiliki kemampuan utama angkat-angkut, baik dalam menaikkan maupun menurunkan kapal. Dan fasilitas ini pun memiliki peran penting untuk menunjang operasional teknis produksi kapal selam, bos. Dan terakhir, yang tak kalah penting, saat ini pun ternyata PT PAL juga akan membangun Torpedo and Electronic Workshop yang berfungsi untuk melakukan proses pekerjaan yang terkait dengan kelistrikan, elektronika, sistem komunikasi, dan juga senjata kapal selam. Mantap, mantap, jos. Nah, artinya sampai di sini PT PAL Indonesia pun terbukti nih, bos, sudah mengalami kemajuan pesat. Dari yang dulu waktu mengerjakan kapal selam Changbogo Class, Korea Selatan, Indonesia, kita hanya mampu melakukan pekerjaan joint section atau menyambung bagian-bagian kapal selam. Kini PT PAL Indonesia pun akan mampu membangun kapal selam secara keseluruhan, bos, alias whole local production dari awal. Dari potong baja sampai selesai, sampai ke pekerjaan yang terkait dengan kelistrikannya, sistem komunikasinya, bahkan sampai ke sistem persenjataannya pun akan dikerjakan oleh PT PAL Indonesia. Mantap, mantap, jos. Jadi yang mantap transfer teknologinya nih, bos, dari Prancis. Bayangkan, Naval Group Prancis mendapatkan semua ilmu itu pasti dalam waktu bertahun-tahun lamanya, bos. Mungkin belasan tahun bahkan puluhan tahun, ya kan?
Namun Indonesia dalam sekali hub langsung dapat semua bos, langsung bisa buat sendiri. Dan hal itu sebenarnya merupakan salah satu strategi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan industri pertahanan kita yang memang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan industri-industri pertahanan asing top global yang sudah mulai puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun silam. Jadi wajar kalau mereka lebih jago dari kita, ya kan? Nah, kemudian kemampuan fasilitas produksi PT PAL ini pun juga tak terlepas bos dari dukungan pemerintah Indonesia yang telah memberikan dana PMN atau penyertaan modal negara kepada PT PAL Indonesia sebesar 1,28 triliun rupiah pada tahun 2021 lalu, di mana dana PMN ini pun digunakan untuk membangun dan melengkapi segala fasilitas produksi kapal selam Indonesia dan untuk mewujudkan Whole Local Production Kapal Selam Indonesia sesuai dengan visi Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo untuk memproduksi kapal selam 100% buatan Indonesia. Dan dengan demikian PT PAL Indonesia pun selanjutnya akan terus berupaya memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut secara mandiri bos. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini, resmi PT Dirgantara Indonesia pun telah mendapatkan kontrak baru untuk menggarap pekerjaan modernisasi pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara bos. Di mana total nilai pekerjaan ini pun menembus angka 2,1 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Memang tak disebutkan berapa banyak pesawat Hercules yang akan dikerjakan. Namun, paket pekerjaan upgrade ini pun bukanlah pekerjaan yang ece-ece bos. Di mana lingkup pekerjaannya ini pun meliputi pengerjaan beberapa pesawat berupa penggantian Center Wing Box Replacement atau CWBR dan juga pekerjaan avionik upgrade program serta overhaul engine dan propeller bos. Nah, mantap jos nih. Jadi jika dulu kita Indonesia untuk melakukan upgrade ini harus kirim ke luar negeri, ini Indonesia pun tak perlu kirim-kirim lagi ke luar negeri bos. Karena melalui PT DI, Indonesia pun sudah mampu melakukannya sendiri. Nah, sebagai tambahan informasi, PT DI pun disebut telah mengumpulkan kontrak baru sebesar $1 miliar Amerika sepanjang tahun 2023 ini. Di antaranya merupakan kontrak yang diperoleh dari Kementerian Pertahanan, baik pengadaan baru pesawat CN-235 dan N-219, kontrak pemeliharaan dan perawatan helikopter, serta kontrak jual beli helikopter angkut serbaguna S-70M Black Hawk. Selain itu, PT DI juga mendapatkan kontrak pengadaan ekspor pesawat NC-212I untuk DND Filipina. Dan hal ini pun menjadi tantangan. Dengan banyaknya pekerjaan ini diharapkan ya PT DI mampu melakukannya tepat waktu dan tidak molor bos. Dan dengan hasil yang baik dan sempurna. Sehingga kedepannya diharapkan bakal lebih banyak lagi kontrak-kontrak pekerjaan yang masuk ke dalam industri pesawat terbang kita ini ya bos. Amin. Nah,